Audio Jungle. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang. Iya, karena waktu maka kita percepat aja. Ya, masuk ke slide yang kedua. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah terjadinya perampasan dan pengurasan keuangan negara yang dilakukan secara kolektif oleh kalangan anggota legislatif dengan dalih studi banding, THR, uang pesangon dan lain sebagainya di luar batas kewajaran. Bentuk perampasan dan pengurasan keuangan negara demikian terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air. Hal ini merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan aji mumpung. Saya konsentrasi kalau bicara tentang korupsi itu kepada pribadi oknumnya, berbicara tentang moral integritas. Makanya judul bahan saya adalah agen pembangunan berintegritas. Yang lalu Ketua DPC memberikan tema ini pusing. Apa ini luar biasa temanya ya, bagian hukum juga. Apa luar biasanya? Mau ngambil judul dari tema ini. Ya, akhirnya tercetuslah yang namanya agen pembangunan berintegritas. Ya, saya tidak bicara hukum, tetapi ada bagian hukum bicara situ. Nah, ini latar belakang diangkatnya sebuah tulisan yang diangkat oleh seorang mahasiswa. Lalu dia katakan begini, jika kita tidak berhasil memberantas korupsi atau paling tidak mengurangi sampai pada titik yang paling rendah, maka jangan harap negara ini akan mampu mengejar ketinggalannya dibandingkan negara lain untuk menjadi sebuah negara yang maju. Jangan harap kita akan maju, karena korupsi membawa dampak negatif yang cukup luas dan dapat membawa negara. Tidak pidana korupsi yang terangkum dalam undang-undang. Nanti kalau bicara tentang undang-undang ada bagian hukumnya. Ya, saya hanya baca, hanya pasti ambil. Biasanya ada batas-batas itu untuk kita menerima. Beberapa waktu yang lalu kebetulan ada kegiatan dari seorang bupati dari kalau bilang itu berarti kita punya kerja sendiri. Ya, ada namanya kerugian keuangan negara. Ya, sebagai kepala desa, perangkat desa, kita ada di bagian mana. Yang kedua ada suatu. Nah, sikap yang ditunjukkan oleh, saya tidak ambil contoh orang lain, istri saya, karena kami sudah bangun itu. Ya, dia tetap pertahankan dia sebagai pemimpin yang memiliki integritas. Pada saat ini saya akan bawa materi hukum dan realita. Saya cuma ingin nyindir dikit terkait penegakan supremasi hukum. Dan apa yang Bapak dan Ibu rasakan selama menjadi pejabat yang menjalankan pemerintahan berdasarkan amanat dari negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum saya mulai materi ini, saya ingin bertanya, di antara hadirin dan hadirat sekalian, ada sarjana hukum yang hadir hari ini? Atau minimal yang pernah belajar terkait ilmu hukum? Ada? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, biar kita connect, kita satu frekuensi. Saya akan awal. Namun demikian, saya kembali akan mengutip W.L.J. Lemaitre, CST, Kansil, kemudian merangkan bahwa hukum itu sulit diberikan definisi yang tepat karena hukum memiliki segi dan bentuk yang sangat banyak, sehingga tak mungkin mencakup keseluruhan segi dan bentuk hukum di dalam suatu definisi. Lebih lanjut, meski hukum itu tidak dapat dilihat, namun sangat penting bagi kehidupan masyarakat karena hukum itu mengatur hubungan antar anggota masyarakat seorang yang lain, begitu pula hubungan anggota masyarakat dengan masyarakat lain. Tanggung jawab nantinya. Biasanya kalau Bapak lakukan tender, pengerjaan jalan dan lain sebagainya, itu ada LPJ-nya. Ada LPJ yang harus Bapak tampilkan.
sebagai bentuk dari pertanggungjawaban. Apa itu selesai di pertanggungjawaban? Tidak. Ada risiko yang muncul. Kapan risiko ini muncul? Setelah laporan pertanggungjawaban yang saudara-saudara sampaikan itu diperiksa dan ditemukan adanya indikasi kerugian negara, disinilah risiko mulai bermain. Disinilah risiko mulai bermain. Dan hal yang paling riskan dalam laporan pertanggungjawaban itu adalah risiko. Risiko, kembali lagi, kita mau bicara kemurnian hukum atau kita mau bicara fakta empiris. Makanya dalam materi saya singgung hukum dan realita. Hukum menurut aturan itu baik sekali, bahkan sangat baik. Tapi apakah realita hukum berbanding lurus? Bapak-bapak yang rasakan sendiri. Tulisan di media cetak dan elektronik, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian itu punya hak untuk menjawab, hak jawab. Ketika itu tidak perlu saya kutip kembali. Oke, instruksi itu bersifat internal, tapi dikoreksi dan diberlakukan selayaknya undang-undang. Itu nomornya. Apa yang dimaafkan dalam unsur ini? Urgensi. Kalau katanya orang hukum itu force majeure, keadaan terpaksa. Tapi kita kaji dulu keadaan yang terpaksa seperti apa yang dimaksud dalam hal ini. Bukan karena kita terjebak utang pribadi, seolah-olah dijadikan alasan keterpaksaan, kita comot ADD untuk kepentingan pribadi. Itu bukan alasan terpaksa. Itu namanya alasan pembenaran yang dalam benar. Dalam jurisprudensi ini, saudara bapak-bapak dan ibu sekalian, sudah dijelaskan kesalahan administratif dalam pelaporan itu bukan tindak pidana. Karena kesalahan administratif. Iya, saya Faris Sirorombot, MTH, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Laskar Anti Korupsi. Yang saya harapkan sebagai pengurus adalah khususnya berhubungan dengan pemerintahan desa, benar-benar anggota atau aparat ataukah dia memang kepala desa yang diberi tugas tanggung jawab oleh pemerintah karena mereka adalah garda terdepan dalam pembangunan sebagaimana tema atau judul materi saya, biar kiranya mereka menjadi agen pembangunan yang berintegritas. Ini penting. Lalu dia mengupgrade dirinya dalam segala hal yang ada sangkut pautkan dengan tugas tanggung jawab yang diberikan. Jadi saya pikir selain itu pengetahuan pemahaman itu penting, tapi lebih daripada itu adalah karakter itu harus dibangun. Dia menjadi sebuah atau menjadi agen pembangunan, ujung tombak untuk membangun desanya di mana dia pimpin itu betul-betul dia sebagai seorang pemimpin yang memiliki integritas yang bisa menjadi teladan. Lalu tentu ke depan ya masyarakat akan lihat. Jadi dia bukan hanya bicara, memberikan janji, tetapi dia mempraktikkan itu sesuai dengan apa yang dia bicarakan, itu yang dilakukan. Itu penting sebagai seorang pemimpin di sebuah desa yang dipercayakan oleh pemerintah. Jadi ujung tombak pembangunan di daerahnya. Saya kira demikian. Aktivis desa menjalankan fungsi ini memerlukan semacam bekal keterampilan, misalnya ada pelatihan strategi perencanaan inovasi, sehingga bisa memberikan kepada materi kedua yang menyangkut pengawasan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengawasan adalah membandingkan antara pelaksanaan kegiatan. Kaitan dengan itu, kita kenal dengan pengawasan eksternal dan pengawasan internal. Di mana pengawasan internal ini dilaksanakan oleh aparat pemerintah seperti inspektorat dan sebagainya. Sedangkan pengawasan eksternal ini dilakukan oleh masyarakat termasuk LSM. Saya kira dengan pengawasan LSM ini adalah berdasarkan
kami cuma minta solusinya untuk pemateri kedua. Bagaimana Pak jika kondisinya kita desa tiba-tiba ada laporan di misalnya di Bogor, tiba ada laporan tanpa ada bukti, cuma laporan. Tiba-tiba kita dipanggil katanya ada kerugian negara sekian, cuma laporan tanpa ada bukti. Kalau Bapak tanyakan mekanisme melawan hukum dengan hukum, maka pelaporan itu, pelaporan balasan ya terkait dugaan penistaan, pencemaran, penyerangan harkat dan martabat Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, itu dilakukan di Polres Pak. Karena itu menjadi tugas pokok kepolisian berdasarkan undang-undang kepolisian Pak. Seperti itu. Kemarin pemerintah desa saya dilaporkan ke kejaksaan tanpa konfirmasi langsung dilaporkan. Yang jadi masalah tidak ada dari hasil pemeriksaan. Katanya kejaksaan menindaklanjuti laporannya, tapi kenyataannya tidak ada hasil yang kita terapkan tadi. Ternyata sudah pemeriksaan tidak ada kesalahan. Jadi bisakah kita menuntut pelapor itu pencemaran nama baik? Demikian pertanyaan saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya ada yang dilaporkan ke kejaksaan atas dugaan tindak pidana korupsi dan lain sebagainya, karena kan kalau pelaporan ke kejaksaan Pak itu hanya menyangkut korupsi dan kerugian negara. Ketika memang tidak ada ditemukan indikasi kerugian negara, ya Bapak cari siapa yang melaporkan itu. Kalau Bapak tahu siapa yang melaporkan itu, silakan Bapak laporkan balik. Begitupun sebaliknya, katakanlah kejaksaan menyatakan bahwa ini adalah aduan dari masyarakat, dan yang dilaporkan tiba-tiba tanpa al-musabab ditetapkan sebagai tersangka tanpa melalui proses hukum yang adil, tidak diperiksa secara layak, tidak pernah dipanggil secara patuh, tiba-tiba statusnya ditingkatkan menjadi tersangka, maka ada upaya hukum lain Pak untuk menguji itu. Namanya pra-peradilan. Di situ kita uji layak atau tidak penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan. Terpenuhi atau tidak unsur hukum yang digunakan sebagai delik untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka terhadap peristiwa hukum yang terjadi. Ada mekanisme pembuktian seperti itu. Dan entry point-nya adalah selama yang mengadu itu dapat diidentifikasi sebagai subjek hukum, maka dia dapat dipidana. Pelapor dibebankan pembuktian atas laporannya, sedangkan terlapor tidak. Jadi kalau ada misalnya masyarakat biasa atau aparat desa, mulai dari ketua RT, kalau ada RW, kemudian kepala lingkungan, kepala dusun, itu silakan laporkan balik kalau memang belum yang melapor. Mau itu dengan atas nama LSM dan lain sebagainya. Justru fungsi dari pengurus dalam organisasi itu untuk bertanggung jawab Pak. Bukan berarti dia adalah anggota NGO dan lain sebagainya maka dia bebas dari ancaman pidana, tidak. Makanya ketika Bapak atau ibu-ibu sekalian menjabat sebagai ketua dalam suatu lembaga, itu pertanggungjawabannya ada dua. Pertanggungjawaban personal atas diri Bapak sendiri dan pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi yang Bapak dan Ibu jalankan. Seperti itu. Audio Jungle.